Ada yang bisa saya bantu, Pak? Udah di Belum. Halo, selamat siang saudara-saudara, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu spesial, yang mana kedua tamu ini akan kita mintai tips dan triknya untuk menulis. Baiklah, segera kita perkenalkan. Yang Ibu silakan. Namanya siapa? Nama saya Watini. Kurang kuat ya? Masa ditanya? Udah lanjut. udah aku dari tadi nangis ketawa. Buset lah. Ibu dari sekolah mana kalau boleh tahu? Dari UPTD SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Iya, dengar-dengar Ibu juga seorang penulis ya dari Tanoto Foundation ya. Boleh cerita sedikit ya tips dan triknya bagaimana sih menulis yang baik itu? Yang saya tulis itu praktik-praktik baik yang sudah pernah saya lakukan. Triknya itu ya memang harus dilakukan dulu, baru bisa dituangkan. Kalau belum dilakukan, belum bisa dituangkan karena kita kan berbagi praktik. Jadi kalau saya triknya supaya mengalir dan bisa tersampaikan, praktik baiknya itu yang pertama saya menganalisis tentang kejadiannya di mana dan kapan, situasi. Siapa pelakunya? Ya, situasi di sekolah itu bagaimana, siapa pelakunya, itu dulu yang saya tuangkan dalam tulisan itu. Oke. Sejauh ini sudah berapa tulisan yang sudah terbit di media massa atau di koran seperti itu? Sudah banyak juga karena mengikuti ini belajar menulisnya itu udah berapa tahun? 2019. Dari mulai Sejak 2019 ya. Sudah mulai menuliskan. Bahkan saya sudah ada buku menerbitkan satu yang isinya juga tentang ISBN. praktik baik, buku ber-ISBN. Luar biasa Bu ya. Oke, kalau Ibu yang satu ini juga dengar sudah banyak juga keluar menelurkan banyak praktik baik yang dituliskan di media sosial Dan sudah dituliskan. dan sudah menetas ya. Boleh cerita Bu, Ibu namanya siapa dulu? Udah. Apa nanti dipotong? Baik, perkenalkan saya Nur Gaya Hasibuan, saya kepala UPTD SDN 017107 Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Benar yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah berkecimpung saya katakan di untuk dunia pertulisan, kira-kira seperti itu. Kita menulis berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Karena saya sebagai kepala sekolah, jadi praktik baik yang saya lakukan itu, yang saya tuliskan adalah praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Namun praktik baik yang dilakukan tersebut merupakan program yang juga saya buat bersama guru-guru untuk sekolah meningkatkan kemajuan sekolah. Nah, dalam menulis tersebut saya pertama membuat latar belakang dulu. dari tujuan dari tulisan tersebut. Nah, setelah saya ceritakan latar belakangnya, lalu saya ke pokok permasalahannya, apa yang mau disampaikan dalam tulisan tersebut. Setelah itu saya juga menceritakan pendapat-pendapat dari yang terkait atau yang terlibat dari yang pelaku dalam tulisan itu ya? Yang terlibat dalam praktik baik tersebut. Kalau dia praktik baiknya melibatkan komite masyarakat, itu juga saya minta pendapat terhadap mereka. Jadi itu semua saya tuang dalam suatu tulisan praktik baik itu, kemudian saya sampaikan kalau kita pada bagian yang menerima tulisan kita dari Tanoto Foundation, maka Bapak tersebut merespon tulisan tersebut sehingga tulisan itu dapat diterbitkan di media pertama, di media online, baru kemudian itu terbit di media cetak.
luar biasa ya pengalaman ibu berdua. Kalau bisa kalau boleh tahu nih, kira-kira sudah berapa tulisan ibu yang sudah terbit di media? Kalau udah banyak sih Pak. Kita latihan menulisnya udah dari tahun 2019. Di tahun-tahun 2020 kita juga udah ada tulisan sudah terbit. Sudah kalau 5 sepertinya lebih gitu. Kemudian dalam waktu yang dekat ini, dalam kurun waktu 1 bulan ini juga tulisan saya itu yang terbit di September ini aja udah terbit 4 tulisan. Itu terbit di media Sumur Pos, Waspada, Analisa, dan kemarin di Metro Asahan Bali tahun depan. Ada satu lagi tulisan kemungkinan dalam minggu depan mungkin terbit. Nah selain itu juga saya berbagi tulisan Batik Bayi itu untuk koran di koran daerah yaitu Lokal ya? lokal yaitu Cerah khusus untuk Asahan. Saya juga berbagi ke sana supaya supaya guru-guru di Asahan dapat membaca praktik baik yang kami lakukan dengan tujuan kawan-kawan juga dapat melakukan hal seperti itu. Karena sasaran kita mengirim praktik baik kita itu bukan hanya untuk menunjukkan, nggak seperti itu sih. Kita mengajak teman-teman sama-sama melakukan praktik baik demi atau tujuannya untuk kemajuan sekolah. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya pengalaman ibu berdua ini. Kira-kira nih ibu Wati ini awalnya itu suka menulis itu seperti apa? Awalnya suka menulis. Kan setahu saya ibu itu dulu malas mau menulis. Bukan malas. Bukan ya? Dulu saya bilang saya nggak ada bakat menulis. Tapi kok bisa jadi muncul gitu Karena tulisan-tulisan? ada motivasi. Yang pertama motivasi, mungkin awalnya itu motivasinya dari luar sih, gitu kan. Motivasi dari luar yang mengatakan menulis itu nggak perlu bakat, tapi perlunya latihan. Jadi semakin banyak menulis, dia semakin bisa. Dan ternyata setelah mencoba menulis, gitu kan, ada kepuasan, kesenangan, gitu kan. Karena kalau kita berbagi ke orang-orang kan nggak mungkin kita ngomong, yuk kita buat ini kan nggak. Tapi kalau dengan tulisan itu kan bisa dibaca banyak orang. Jadi muncul rasa senang. Jadi kalau kita sudah berbagi melalui tulisan itu kita akan merasa senang. Itulah. Iya, berarti sekarang sudah Kalau sekarang motivasinya udah intrinsik. Iya, udah. Oke. Kalau Ibu Nurgaya sendiri gimana awalnya ceritanya? Kalau awalnya tentang kesukaan atau hobi menulis, sebenarnya saya suka menulis itu dari masih sekolah dulu suka. Oh, memang hobi menulis Iya, ya? memang suka menulis. Sampai di awal-awal jadi guru pun saya suka menulis, tapi pada saat itu belum ada ini redaksi, kita katakan gitu, redaksi yang menerima tulisan itu. Jadi waktu itu hanya sekedar tulisan catatan kita, katakanlah di diare atau di buku pribadi seperti itu. Jadi setelah kita berkecimpung dan bergabung di Tanoto Foundation, nah ada nih Fasilitasi ya? Iya, ada pihak kira-kira gitu yang memfasilitasi, mendukung, memotivasi kita bagi kita yang suka menulis ditampung nih, inspirasi kita dalam menulis ditampung. Nah, dengan demikian tadi saya hobi menulis muncul terus makin meningkat gitu kan, makin kemauan untuk menulis itu makin tumbuh. Nah, sebab itu ya udah karena hobi adanya tadi hobinya tersalurkan tadi, ada motivasi, kita pun jadinya enak, sukalah menulis. Jadi terus semangat menulis ya? Jadi semangat menulisnya makin betul-betul muncul lah gitu. Apalagi yang kita tulis itu kan Terbit, ya. hal yang kisah Yang kita terjadi, alami. ya, kisah terjadi yang kita alami di tempat kita bertugas. Jadi kita nggak kalah menghayal. Nah selain itu juga saya suka juga sih buat cerpen dan buat pantun. Itu pernah juga di media, cerpen saya malah sampai ditolak. Saking kan banyaknya ditolak karena
Sampai antri ya Iya, tulisannya sampai ya. antri. Kemudian saya pernah juga ikut lomba tulis pantun ya, waktu itu ada di Tanutu juga nih, diajak kita untuk lomba berbalas pantun. Alhamdulillah pada waktu itu saya dapat juara 1. Iya, berapa hadiahnya? Gak banyak sih, kalau dilihat nilai hadiahnya sih orang biasa-biasa Tapi, aja kan gitu tapi kan. rasa Cuma itu segitu. ya. Tapi yang saya kejar bukan itunya. Seperti yang disampaikan tadi buat ini, kita itu kan menilai sesuatu bukan hanya dari materi, ada kepuasan tersendiri di hati kita karena pantun yang kita berikan dengan berbalas pantun dengan teman-teman itu ternyata bagus yang itu, makanya terpilih saya seperti itu. Wow. Luar biasa ya pengalaman ibu kita berdua ini. Nah, sekarang nih kira-kira apa nih saran ibu berdua ini kepada guru-guru yang menonton di seluruh Indonesia? Coba dari Bu Nurgaya dulu. Saya sarannya mari menulis, mulai menulis, gak usah bingung-bingung. Kalau kita menulis itu ceritakan aja apa yang kita lakukan, apalagi guru kan udah mengajar di kelas, banyak mungkin praktik-praktik baik yang mereka udah lakukan, udah tulis aja, jangan takut salah. Tulis, boleh sharing dengan teman-teman yang sudah biasa menulis atau tulisannya sudah terbit, saling sharing. Jadi akhirnya dengan demikian mungkin yang tadinya awalnya belum paham langkah-langkahnya, jadi sudah dapat terbimbing oleh teman-teman yang sudah biasa. Jadi mari mulai menulis, jangan takut salah, jangan ragu, jangan khawatir. Mulai dengan kemauan, kalau kita mau pasti ada jalan. Oke, benar sekali. Kalau dari Ibu Bupati ini gimana saran untuk pemirsa? Oke, kalau saran saya untuk Bapak Ibu se-Indonesia itu sama seperti yang disampaikan Bu Nurgaya. Kita sampaikan saja apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Kalau kita guru berarti kita bisa dari model-model pembelajaran atau media-media yang kita gunakan supaya materi pembelajaran kita bisa tersampaikan ke siswa itu. Nah, setelah berhasil, itulah yang kita tuliskan. Itu kita berbagi, ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Demikian tadi perbincangan kita dengan kedua penulis dari Asahan di Sumatera Utara. Terima kasih Bu Watini, Bu Nurgaya. Nanti sampai ketemu di tips dan trik berikutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai Salam ketemu literasi. Takutnya nggak dengar suaranya.